Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa pada hari yang berbahagia ini kasih Tuhan dinyatakan atas dalam kehidupan kita. Hari Jumat kita telah merayakan Jumat Agung dan saat ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Kita mengucap syukur bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang mati bagi kita semua, menebus dosa kita semua, dan pada hari ini Dia bangkit untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita peringati hari yang begitu agung pada hari ini. Kita akan datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan-Nya. Sungguh luar biasa kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus atas hidupmu. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa
dalam kehidupan kita. Paskah tahun ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Tidak ada perayaan besar, tidak ada ibadah di gereja, tapi Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga, tiap rumah tangga, dan siap untuk merawat kita semua. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian, sebab Dia hidup. Ada hari esok buat kita semua. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan segenap dengan penuh iman kita di hadapan Tuhan. Dia yang menjadikan hidup kita lebih berarti. Ada harapan untuk hari esok. Haleluya. Yesus namanya Sebab Dia hidup, kita tidak akan gentar melewati hari-hari kita. Haleluya, sungguh luar biasa Allah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan siapkan seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, untuk kita datang pada Tuhan, membuka hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman-Nya.
Biarlah firman-Nya boleh menjadi kekuatan ketika kita melangkah menjalani hari-hari kita ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Allah. Kita katakan pada Tuhan, betapa besar dan mulia kasih-Mu atas hidup kami. Engkau yang rela mati menebus genap hidup kami. Dan biarlah segenap hidup kami adalah
Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hari ini. Haleluya. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus sangat mencintai dan sangat mengasihi kita. Dia selalu melawat bagi kehidupan kita. Saat kita ada di dalam rumah, Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita. Oleh karena itu, di hari yang istimewa ini, mari kita sama-sama fokuskan mata iman kita kepada Tuhan Yesus, di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia sudah bangkit. Ya, Dia sudah bangkit. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, demikian bunyi firman Allah. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulh dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus telah mati untuk menebus segala dosa dan dengan pengampunan segala dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Iblis pada saat Yesus mati, dia bersuka cita, hatinya senang, menganggap bahwa Yesus kalah. Tetapi yang terjadi, dia belum tahu bahwa pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan yang hidup, bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Tuhan itu menunjukkan akan kuasa Kristus, berikan kuasanya buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Suatu ketika, seorang ahli filsuf, seorang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada kehidupan setelah kematian, yang bernama Sokrates. Sokrates adalah seorang yang jenius, seorang yang pintar, seorang yang pandai. Setiap kali memberikan kuliah kepada mahasiswanya, setiap mahasiswa yang bertanya selalu dijawab dengan brilian. Tapi pada saat kuliah itu, ada seorang mahasiswa yang bertanya, Tuhan Sokrates, Anda adalah seorang yang hebat, Anda seorang yang luar biasa, Anda seorang yang jenius. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Tuhan Sokrates. Tuhan Sokrates menjawab, apa pertanyaannya? Saya pasti bisa menjawab. Dan pada saat itu mahasiswa itu bertanya, apakah ada kebangkitan orang mati? Mahasiswa itu bertanya lagi, apakah ada kebangkitan orang mati, Tuhan Sokrates? Sokrates adalah seorang yang ateis, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun dia jenius, meskipun dia pandai, meskipun dia orang hebat, tetapi saudara yang kasih Tuhan, Sokrates ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa itu. Dan jika pertanyaan itu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya kita semua pasti bisa menjawab. Apakah ada kebangkitan orang mati? Pasti kita menjawab, ya ada. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ya, Yesus telah bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Sokrates tidak bisa menjawab.
karena dia seorang yang ateis. Tetapi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada kebangkitan orang mati. Dikatakan tadi bahwa yang benar ialah Yesus Kristus telah bangkit dari antara mati, bangkit sebagai yang sulung. Jika Yesus Kristus bangkit sebagai yang sulung, pasti akan ada kebangkitan berikutnya. Itulah pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah iman yang kita miliki. Ada pengharapan di dalam Yesus. Kematian bagi orang percaya hanyalah sementara. Saat ini kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kemenangan. Poin yang pertama, kebangkitan itu memberikan kemenangan. Menang atas apa? Menang atas dosa, menang atas maut, kematian kekal, dan menang atas kuasa setan. Itu yang diberikan Tuhan Yesus atas kebangkitannya itu kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-39 dikatakan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kebangkitannya itu telah diberikan kepada kita, dan kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Contoh, orang yang lebih daripada pemenang, di mana kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi orang percaya, yaitu Petrus. Di saat Petrus ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, menjadi tahanan istimewa, tahanan yang super istimewa, di mana Petrus besok pagi akan dieksekusi. Seharusnya Petrus mengalami depresi, mengalami ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Justru Petrus tidur dengan nyenyak. Kenapa Petrus tidur dengan nyenyak? Karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan mendoakan, dan malaikat Tuhan menyentuh tangan Petrus, membawa keluar dari penjara itu. Dan dia ketok-ketok pintu rumahnya ibu Yohanes Markus. Dan mereka kaget karena mereka sedang mendoakan. Itulah orang yang mendapat garansi kemenangan karena kebangkitan Kristus. Yang kedua, Paulus dan Silas juga sama, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan dikawal oleh 4 regu, dan setiap regu itu 4 orang. Berarti dikawal oleh 16 orang, dan dijebloskan penjara yang paling bawah, kedua kakinya dibelenggu. Sebenarnya mereka juga depresi, stres, ketakutan yang luar biasa. Tetapi karena roh Tuhan ada di dalam diri hamba Tuhan itu, mereka memuji, bersukacita, dan terjadi gempa bumi lokal. Sendi-sendi penjara itu, pintu-pintu itu terbuka semua, sehingga kepala penjara hendak mencelakai terhadap dirinya, karena tawanan yang istimewa itu keluar dari penjara. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan itu memberikan kemenangan, dan setiap kita boleh kemenangan, dan kita mendapat garansi kemenangan dari Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Menang atas dosa, menang atas maut, dan menang atas kuasa setan, sehingga kita dapat berkata, ku datang pada salib itu. Ku datang pada
kemenangan buat kita semua. Dan kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberi pengharapan bagi kita. Orang yang paling malang adalah orang yang sudah tidak memiliki harapan. Orang sakit kalau tidak punya harapan untuk sembuh, ya sudah, dipanggil Tuhan. Orang bekerja pasti harapannya dapat uang. Orang yang kuliah harapannya lulus. Dan pasti setelah lulus dapat pekerjaan. Itulah harapan. Dan kebangkitan Tuhan itu memberikan pengharapan bagi kita. Ketika seorang wanita Samaria di tengah hari, siang hari, tepat jam 12, dia datang di perigi sumur Yakub untuk menimba air. Dan pada saat itu berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Lalu Tuhan Yesus katakan, berilah aku minum. Lalu perempuan Samaria itu berkata, masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku, orang Samaria? Ada satu gap antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tidak boleh bergaul. Menganggap bahwa orang Yahudi kastanya jauh lebih tinggi daripada orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus katakan, berilah aku minum. Lalu perempuan Samaria itu diam. Dan Tuhan Yesus katakan lagi, jika engkau meminum air yang dari sumur ini, engkau akan merasa haus, haus, dan haus, dan haus lagi. Tetapi jika engkau meminum air yang daripadaku, maka di dalam dirimu tidak akan merasa haus, justru akan memancarkan air kehidupan. Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita. Dan ketika wanita Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka perempuan ini punya harapan yang baru hidupnya. Dan betul, ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, punya harapan yang luar biasa. Dia menyaksikan akan kebaikan Tuhan itu. Dia menceritakan akan kasih Kristus itu. Bahwa saya berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan kesaksiannya menjadi berkat bagi mereka karena ada harapan di dalam Yesus. Mungkin saat ini kita sedang putus asa, kita kehilangan harapan. Di dalam Yesus ada 1001 macam pengharapan. Allah penuh dengan kuasa, Allah sumber segala berkat. Pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika Sakius tahu dan mendengar tentang Yesus ada di Yeriko, dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi dalam dirinya merasa malu karena dia selalu bekerja sama dengan laskar Roma, selalu memaksa untuk memungut cukai, menarik pajak, dan tidak segan-segan dia menganiaya. Oleh karena itu dia dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika dia mendengar tentang Yesus, Yesus ada di Yeriko, dia mencari Yesus. Dia sembunyi lalu dia naik di atas pohon. Pikirnya pasti Tuhan Yesus tidak mengerti, Tuhan Yesus tidak tahu. Tetapi justru pada saat Tuhan Yesus ada di bawahnya, dia katakan, Sakius, turunlah. Hari ini aku hendak menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang berkata, menumpang di rumah orang berdosa bukankah ini orang yang selalu membuat kami semua menderita? Orang yang mencari Tuhan, orang yang hatinya fokus kepada Tuhan, ada pengharapan di dalam Yesus.
Sakyus mendapat pengharapan yang indah di dalam Yesus. Hidupnya diubahkan, keluarganya dipulihkan. Orang yang punya harapan di dalam Yesus, hidupnya dipulihkan dan keluarganya dipulihkan. Harapan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Jangan pernah kita merasa berkecil hati ketika kita sedang menghadapi berbagai macam kesukaran, kesulitan dalam hidup kita. Onak dan duri menghimpit di dalam kehidupan kita. Datang kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan bagi kita. Pengharapan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kepala penjara itu hendak mencelakai dirinya, dia hendak membunuh pedang dan ingin bunuh diri karena tahanan istimewa. Dia lepas dari perhatiannya. Paulus dan Silas katakan, jangan kau mencelakai dirimu. Lalu kepala penjara itu berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumah tanggamu diselamatkan. Dan saat itu juga kepala penjara punya pengharapan di dalam hidupnya. Yang tadinya sudah putus asa, yang tadinya menganggap jalan semua sudah tertutup, tetapi di dalam Tuhan masih ada jalan ke atas. Ada harapan di dalam Yesus. Harapanku di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan lalu harapanku. Haleluya, di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan lalu. Ku percaya, ku percaya, ku amankan lalu. Haleluya. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus, hatinya akan tenang, hatinya akan damai, hatinya akan aman, dan hatinya penuh dengan sukacita. Karena Yesus yang memberikan harapan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap berharap, berserah sepenuh pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada sumber pengharapan yang indah. Poin yang pertama tadi dikatakan, kebangkitan Kristus memberikan kemenangan setiap kita. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang indah bagi kita. Poin yang ketiga, kebangkitan Kristus memberi semangat bagi kita agar kita menjadi saksi. Menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus, menyaksikan akan kebaikan Kristus, menyaksikan akan kebangkitan Kristus, bahwa Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Menjadi saksi. Saksi berarti menceritakan segala sesuatu peristiwa yang terjadi itu apa adanya, sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan apa yang diperhatikan, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Itu namanya saksi. Ketika seseorang menjadi saksi di pengadilan, pasti dia akan menceritakan tentang kronologi, tentang peristiwa yang terjadi dari awal sampai akhir. Itu saksi. Demikian juga ketika Yesus bangkit,
dari antara mati, Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi, menyaksikan akan kuasa Kristus, menyaksikan akan kebaikan Kristus, dan semua yang tercatat di dalam kehidupan kita, dan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita menjadi saksi. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ketika seorang gadis kecil, dia tahu bosnya sakit, dia tahu juragannya menderita sakit kusta. Bayangkan, menurut adat istiadat dan hukum yang berlaku pada waktu itu, orang yang menderita sakit kusta harusnya dikucingkan di tempat yang tersembunyi, diisolasi jauh dari keramaian karena takut menular. Dan itu masih mending kalau diisolasi, tapi hukumnya ada dilempari dengan batu karena itu sebuah kenajisan. Tapi yang terjadi, karena dia seorang panglima dan gadis kecil itu adalah gadis tawanan, dia menceritakan, seandainya Tuhanku pergi ke Samaria, berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa, pastilah penyakitnya itu sembuh. Itu sesuatu yang luar biasa. Gadis ini tahu akan Allahnya. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahwa dia dididik di dalam takut akan Tuhan, mengerti tentang kebenaran-kebenaran Tuhan, mengerti akan jalan Tuhan, mengerti tentang akan kasih kuasa Tuhan, sehingga gadis ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada Tuhan, bahwa di sana ada seorang hamba Tuhan yang mampu menyembuhkan, karena Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh. Menyaksikan akan kebaikan Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan benar. Bosnya ini pergi ke Samaria, dan sama hamba Tuhan itu disuruh mandi di Sungai Yordan, mencelupkan 7 kali, dan akhirnya dia menjadi tahir, membuktikan bahwa Allah yang dia sembah, gadis ini, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang hidup, Allah yang beri keselamatan, Allah yang menjadikan jaminan pertolongan, kesembuhan bagi orang yang mengharapkan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang ada di bait suci, pagi-pagi benar, dan situ berjumpa dengan seorang yang menderita sakit lumpuh. Orang yang menderita sakit lumpuh itu tentunya bergantung kepada orang lain, digotong, diletakkan, karena dia tidak bisa menjalankan segala aktivitas, bergantung pada orang lain. Dan saat dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes dengan harapan mendapatkan rezeki, lalu Petrus dan Yohanes menatap orang yang menderita sakit lumpuh itu. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku punya nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa, namanya Yesus Kristus. Dan saat itu juga, demi nama Yesus Kristus, orang yang lumpuh itu mendapat pertolongan. Petrus dan Yohanes menyaksikan akan kuasa Kristus. Petrus dan Yohanes menyaksikan akan kebaikan Kristus. Dan orang yang menderita sakit lumpuh itu, saat itu juga, seketika itu juga, dia melompat penuh dengan kegirangan. Aneh bin ajaib. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan peristiwa ini, seharusnya orang yang lumpuh itu dilatih berjalan terlebih dahulu, betul bukan? Dilatih. Tapi pada kenyataannya dia langsung melompat, karena dari lahir, permanen dari lahir. Tapi pada kenyataannya dia melompat ke bidang. Coba kalau anak kecil itu pun dari lahir dilatih, kalau bahasa Jawanya itu ditetah, betul? Dituntun, dilatih supaya bisa dapat berjalan. Namun ini aneh dan ajaib, aneh tapi nyata. Orang yang menderita sakit lumpuh itu melompat ke girangan, penuh dengan kuasa.
dia langsung berjalan kian kemari. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak punya, tetapi dia punya nama dan segala nama. Setiap kita juga punya nama. Barang siapa yang percaya kepada dia, diberinya kuasa. Kuasa. Setiap kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Oleh karena itu, jangan berkecil hati, jangan putus asa, percaya kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Kesaksian tidak harus melalui berkomunikasi. Kesaksian tidak harus melalui memberitakan dengan berkomunikasi. Melalui praktek kehidupan kita sehari-hari, sikap dan perbuatan kita. Karena mereka sudah mengikuti jejak kita. Karena apa? Karena kita ini bukan penonton, kita ini pemain. Kalau kita pemain, kita harus menampilkan permainan yang bagus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Supaya apa? Supaya Bapamu di surga dipermuliakan. Sikap dan perbuatan kita, tutur kata kita, perilaku kehidupan kita, karakter kita harus menampilkan karakter Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersaksi, menyaksikan kasih Kristus. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Mari kita belajar untuk memberitakan kasih karunia Kristus, sehingga kita akan berkata, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Ini aku berserah. Kami mau menerima panggilan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Tidak menunggu waktu. Saat ini juga Tuhan kami mau menjadi saksi sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan kapasitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari saat ini, di hari yang istimewa ini, bahwa Dia telah bangkit,
Dan kebangkitan itu telah memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kebangkitan itu memberikan pengharapan bagi kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan semangat dan kemampuan bagi kita untuk supaya kita menjadi saksi dan terang bagi dunia ini. Hanya dengan percaya, hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan, hanya dengan melibatkan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai kuasa tunggal dalam hidup kita, di situ kuasanya akan dinyatakan bagi kita. Tidak usah takut, tidak usah berkecil hati. Situasi mungkin saat ini membuat kita takut, tetapi kita ingat kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Mari jemaat Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Kita saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan. Tuhan terus Engkau beracara. Tuhan terus Engkau memimpin. Tuhan, kemenangan sudah Kau berikan kepada setiap umat-Mu, setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dan Kau sudah memberikan pengharapan bagi mereka. Dan Kau akan menjadikan mereka saksi dan terang bagi banyak orang melalui kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan hujan berkat rohani dan jasmani dalam kehidupan mereka. Tuhan lawan mereka, Tuhan peluk mereka, Tuhan dekat kehidupan mereka dengan kasih kuasa. Hamba-Mu tiada pernah berhenti terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih-Mu terus limpah dalam kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Rezeki, semua yang dibutuhkan, semua yang diperlukan Tuhan cukupkan. Kami percaya, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan mereka, dan anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian online. Tuhan, hikmat dan akal budi-Mu terus berikan kepada anak-anak kami. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, dan pengetahuan itu sumbernya dari Tuhan. Memberkati orang tua mereka, memberkati anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka adalah biji mata Tuhan, mereka adalah kekasih-kekasih Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni kerajaan surga bersama dengan kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan para menteri, Kapolri, Panglima, bahkan pemimpin-pemimpin negara, DPR, MPR, bahkan Gubernur, Pangdam, Kapolda, Bupati, Wali Kota, Kapolres, serta Dandim, bahkan sampai tingkat kecamatan, lurah, dukuh, RW, RT. Kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kota kami Jogja, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kota kami Jogja, pemimpin kota kami Jogja. Tuhan terus menolong dan memberkati, sehingga Jogja ini Jogja yang diberkati Tuhan. Dicabut segala kutuk penyembahan berhala, kutuk roh teritorial di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan limpah di dalam kehidupan warga masyarakat yang ada di kota Jogja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari arahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan, sebab Dia telah memberikan kemenangan bagi kita. Dia telah memberikan pengharapan bagi kita, dan Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi bagi Dia. Kita angkat kedua tangan kita dari depan Tuhan. Mari arahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Jangan hendaknya engkau takut dan khawatir tentang apapun yang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dan setiap persoalan masalah kita. Oleh karena itu, hanya berserah sepenuh pada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan membawa maju. Dan jangan takut, jangan berkecil hati. Terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang, berkat sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Kudus. Tuhan akan menghardik segala sakit penyakit, roh kecelakaan, bahaya, maut dan hidupmu. Engkau senantiasa diberkati Tuhan, perlindungan Allah menyertai-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tetap jaga kesehatan, lindungi keluarga, dan pakai masker, cuci tangan, dan terus tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.